Good morning Jun people. Kembali lagi di Briefing Senin bersama saya Emrita dan rekan saya Anjas Nurdiansyah. Kak Emrita tahu nggak kalau hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari? Iya Kak, besok kita sudah masuk di bulan baru nih. Nah, untuk menyambut bulan baru kita ada satu quotes menarik. Tetapkan tujuanmu. Tidak ada yang tidak mungkin. Percaya pada diri sendiri. Kamu pasti bisa mencapainya. Ngomong-ngomong di bulan baru berarti ada hal baru dan target baru nih Kak Em. Betul sekali Kak Anjas. Nah, kita juga harus punya strategi nih untuk mencapai goals kita. Wah iya Kak ya, ngomong-ngomong tentang strategi, gimana ya langkah kita untuk mencapainya? Nah, ini nih Kak, ada briefing pagi yang akan disampaikan oleh Bapak Faiz Agus Junaidi selaku GM penjualan tentang strategi dalam mencapai tujuan. Wah oke Kak, langsung saja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Semangat pagi, salam 1 VAS. Salam sehat untuk semuanya. Hari ini saya mau mengingatkan kepada rekan-rekan semua, visi Cun Motor yaitu menjadi Cun Motor nomor 1. Satu itu tujuan. Dan kita akan gaungkan secara terus-menerus, berfokus kepada financial asset, struktural asset, relation asset, dan human asset. Nah, berbicara strategi di atas, apa yang sudah teman-teman siapkan? Yakin nggak dengan goal yang kita canangkan akan tercapai? Ya, kita harus yakin semua itu pasti tercapai. Tentunya nggak hanya cukup dengan keyakinan saja goal ini bisa tercapai. Dari masing-masing kita, masing-masing individu dituntut untuk mempersiapkan ini semuanya. Baik dari divisi H1, H23, tim HR, keuangan, kita harus selalu bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadi Cun Motor nomor 1. Bagaimana cara kita membina hubungan baik dengan rekan-rekan kerja kita, atasan kita, rekanan kita, bahkan terlebih dengan konsumen kita. Layanan terbaik apa yang sudah kita berikan kepada konsumen kita? Apakah layanan yang kita berikan selama ini hanya terbatas saat akan terjadi transaksi, tanpa memikirkan after sales-nya seperti apa? Jika apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan masih sama dengan tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya, tentunya hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil yang sebelumnya. Untuk itu, mari kita berfokus terhadap pekerjaan kita masing-masing. H1 fokus pada penjualan, H23 fokus pada layanan pemeliharaan, tim HR fokus pada human dan peningkatan kualitas SDM, keuangan fokus pada financial asset. Pernah dengar nggak kata-kata kerja keras tidak akan mengkhianati hasil? Betul, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tapi kalau semuanya dikerjakan tanpa planning, tanpa tujuan, ya tentunya repot juga. Waktunya akan habis dikerjakan berbagai macam hal, tidak berfokus pada satu goals. Akhirnya tiap hari mengerjakan hal-hal yang tidak jelas. Yang ada hanya capek dan tidak ada hasilnya. Bahkan frustasi. Apa yang salah? Bukankah tadi bekerja keras tidak mengkhianati hasil? Betul. Tapi sayangnya tidak ada yang difokuskan untuk mencapai goal tersebut. Saya kasih contoh ya, ini biasanya yang sering terjadi di tim sales. Kita tidak berfokus kepada apa yang namanya sales proses. Kita hanya berharap jualan banyak tanpa mau menjalani yang namanya proses. Prospek sana, prospek sini, tapi tidak difokuskan kepada konsumen-konsumen yang mungkin sudah hot prospek. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya gagal untuk menjadi penjualan. Tidak punya planning yang jelas, akhirnya yang didapatkan capek, tidak ada hasil, akhirnya terburuknya yaitu resign. Ini realita yang kita alami selama ini. Nah, berbicara mengenai fokus terhadap goal kita,
Kita pernah dengar nggak teori kekuatan fokus 10.000 jam? Untuk menjadi seorang ahli, seorang expert, dibutuhkan waktu minimal 10.000 jam. Artinya butuh berapa bulan, berapa tahun kita mau mencapainya? Tentunya tergantung dari diri kita masing-masing. Mau nggak kita mau melakukan keseharian kita dengan effort yang lebih, usaha yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Pertama, sediakan waktu untuk rekan-rekan semua. Ada berbagai cara agar kita lebih mudah tercapai dan membantu supaya kita tetap fokus. Akan tetapi, goals biasanya hanya bisa tercapai ketika kita bisa memberikan waktu lebih banyak dalam bekerja keras. Pikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan kapan tujuan ini harus sudah tercapai. Contohnya, seperti yang saya bilang di awal, katakanlah jika ingin menjadi seorang sales marketing yang handal, sudahkah kita mempelajari sales prosesnya dengan baik? Sudahkah kita melakukan prospek konsumen dengan baik? Sudahkah kita menguasai product knowledge-nya dengan baik? Layanan terbaik apa yang kita berikan terhadap konsumen-konsumen kita? Kita harus menyediakan waktu lebih banyak dibandingkan orang lain jika semua ini ingin segera tercapai. Tidak ada cara selain menjalankan semua rencana ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Jalankan rencana ini jika ingin kalian benar-benar berkomitmen untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi Chun Motor nomor 1. Untuk fokus yang kedua, yaitu lakukan secara rutin agar lebih mematuhi jadwal, membuat Anda konsisten. Masukkan rencana ini ke dalam jadwal kegiatan rutin kita sehari-hari. Susunlah jadwal dengan menggabungkan rencana pencapaian tujuan ini dengan kegiatan harian. Contohnya tadi, ingin menjadi sales marketing yang handal. Mungkin Anda menghabiskan waktu 8 jam sehari untuk berlatih dalam proses mencapai tujuan tersebut. Buatlah catatan progres. Setelah kita berusaha mencapai tujuan, catatlah progresnya. Anda bisa membuat LKH, menggunakan aplikasi SDMS, atau kalender jadwal kegiatan, kalender of event, untuk mencatat jadwal apa yang sudah kita tentukan, tujuan antara yang sudah tercapai dan lain-lain. Adanya catatan tersebut tentunya akan menjaga motivasi kita untuk memberi tanda setiap keberhasilan yang pernah kita raih, pernah kita capai. Selain itu, kita juga harus atau kita akan lebih bertanggung jawab dengan mematuhi jadwal kegiatan rutin yang sudah kita tentukan sendiri. Adanya pencatatan kegiatan sehari-hari sangat baik untuk mengurangi stres kita yang mungkin timbul saat kita belum berusaha atau belum mencapai tujuan. Jagalah motivasi yang berikutnya. Karena kenapa? Cara yang paling sulit untuk mewujudkan tujuan, apalagi tujuan jangka panjang, adalah mempertahankan atau menjalankan yang namanya motivasi. Adanya tujuan antara yang bisa dicapai dan catatan progres akan sangat membantu. Tetapi Anda mungkin juga membutuhkan penguatan dengan cara lain. Penguatan berarti akan adanya konsekuensi dari tindakan Anda. Ada dua macam penguatan. Penguatan secara positif dan ada penguatan secara negatif. Penguatan positif berarti memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk diri sendiri. Contohnya, membeli makanan kesukaan yang Anda suka untuk mentraktir diri sendiri saat Anda berhasil dalam mencapai tujuan. Ya, menyenangkan diri sendiri ibaratnya. Penguatan negatif berarti menghilangkan pengalaman yang tidak menyenangkan diri sendiri. Sesuatu yang tidak Anda sukai juga bisa menjadi sebuah hadiah. Contohnya,
Anda boleh meliburkan diri dengan tidak membereskan rumah selama 1 minggu. Itu sebagai hadiah. Tugas ini dihilangkan dari kehidupan Anda selama 1 minggu tadi. Menjaga motivasi lebih baik atau lebih efektif dengan penguatan ketimbang hukuman. Alih-alih menggunakan cara yang bermanfaat dengan menghilangkan apa yang Anda sukai atau menghukum diri sendiri karena gagal tadi. Biasakan memberikan sebuah hadiah untuk diri kita sendiri sebisa mungkin. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga masing-masing dari kita tetap bisa menjaga semangat, fokus dengan spirit champion yang kita punyai. Jaga kesehatan, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Beri tepuk tangan untuk Pak Faiz. Gimana nih Kak Anja, sudah ada gambaran tentang strategi mencapai goals kan? Sudah dong Kak Emrita. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu untuk meraih goals kita. Nah, yang kedua, kita harus melakukannya secara konsisten atau secara rutin. Nah, betul banget nih Kak. Dan yang ketiga, kita harus membuat catatan progres kita. Dan yang terakhir, kita harus tetap menjaga motivasi kita. Nah, di Jun Montor juga memfasilitasi karyawan untuk mencapai tujuan dengan upgrade knowledge-nya. Wah, dengan apa nih Kak? Dengan aplikasi MySagro. Pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi MySagro di Play Store. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka MySagro-nya, kemudian login dengan username dan password. Username dan password akan diberikan oleh pihak HRD. Selanjutnya, teman-teman akan melihat tampilan utama dari MySagro. Lalu, untuk melihat materi dan soal-soal, bisa klik di menu Hard Skill. Selanjutnya, teman-teman bisa memilih materi yang tersedia dan silakan mengerjakan soalnya. Jika terjadi error atau materi tidak muncul di menu Hard Skill, teman-teman bisa lakukan langkah-langkah berikut ini. Klik menu garis di pojok kiri atas, kemudian klik menu course, dan kemudian pilih materi yang akan kamu kerjakan. Nah, tunggu apa lagi? Segera download MySagro sekarang. Gimana KM? Keren kan? Wah, keren banget Kak. Kita bisa upgrade knowledge lewat aplikasi MySagro ini. Yuk teman-teman semua download dan manfaatkan aplikasi MySagro. Bener banget Kak, hal tersebut harus kita lakukan untuk bisa mencapai goals kita, yaitu menjadi nomor 1. Oke Jun People, sebelum kita tutup briefing pagi hari ini akan ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, pengumuman juara kontes mekanik Jun Motor tahun 2022. Juaranya adalah Juara ketiga diraih oleh Yusuf Dian dari Ahas Jun Motor Ngerau. juara kedua diraih oleh Torik Yanuar dari Ahas Jun Motor Ponorogo. Dan juara pertama diraih oleh Yuda Saputra dari cabang Ahas Jun Motor Madiun. Beri tepuk tangan untuk para juara. Dan teman-teman, mengingat penyebaran COVID yang semakin luas, teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, Menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sekian informasi dari kami. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.